Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk kita kembali bersekutu dalam doa Rabu. Mari sebelum kita memulaikan doa Rabu kita pada malam hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Mazmur 40 ayat yang ke-6 berkata, "Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama dengan kami di ibadah doa pada malam hari ini. Biar kiranya Engkau memimpin agar supaya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Bapa, kami mau menyembah-Mu, kami menaikkan setiap doa-doa kami. Dan biar kiranya Tuhan ada hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karya keselamatan yang telah Ia berikan bagi setiap kita. Biar kiranya kita memiliki ketekunan, memiliki kemauan untuk bisa menjadi terang bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin pada saat ini di masa-masa pandemi, kita memang belum ada ibadah onsite. Tapi biar kiranya dalam masa ini pun, kita masih tetap bisa bercahaya. Kita masih tetap bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Mari kita pujikan, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang memancarkan kasih Tuhan yang telah kita rasakan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal. Mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Mau bercahaya
menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Mari yang pertama kita mau berdoa, bersyukur untuk kasih, untuk anugerah, untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu yang berjalan ini. Mari kita bersyukur. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kalau kita masih boleh mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap anugerah-Mu yang Tuhan berikan pada kami. Pada setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di minggu yang berjalan ini, kami bersyukur Tuhan. Biar kiranya kasih Tuhan terus memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami. Biar kiranya anugerah Tuhan terus ada bersama dengan kami. Dan biar kiranya Tuhan kasih-Mu memampukan kami melewati setiap hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kedua, mari kita berdoa untuk persiapan ibadah dan kegiatan-kegiatan menyambut Natal. Di tengah kondisi pandemi ini sungguh tidak mudah, tapi mari kita berdoa agar semua ibadah, semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Baik yang dilakukan di lokasi khususnya di GI Holis maupun yang dilakukan di nasional. Biar kiranya semua dapat berjalan baik. Tuhan kiranya juga mempersiapkan setiap orang yang akan mempersiapkan setiap perayaan, setiap ibadah yang ada. Dan bahkan kita juga mempersiapkan hati kita untuk menyambut perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan untuk persiapan, kegiatan, dan ibadah Natal di bulan Desember nanti. Tuhan, biar kiranya Allah memimpin, menuntun untuk setiap orang-orang yang mempersiapkannya. Baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lokasi khususnya di GI Holis maupun kegiatan yang dilakukan nasional. Tuhan kiranya ada bersama-sama dengan setiap pribadi lepas pribadi, dengan setiap panitia yang ada, setiap hamba Tuhan, setiap penatua, diakan, seluruh majelis yang ada, bahkan kami semua jemaat Tuhan. Biar kiranya kami menyambut Natal dengan penuh sukacita, berita anugerah terbesar karya Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Kami mau bersyukur Tuhan, walaupun di masa yang sulit, mampukan setiap kami. Terus kami ada sukacita dan damai sejahtera itu di hati kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan untuk setiap persiapan Natal ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu bersama khususnya di tengah pandemi ini, bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia. Mari kita mau berdoa untuk keamanan agar supaya semua pilkada dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa juga agar semua yang terlibat dalam pilkada dan juga untuk masyarakat tetap bisa menjalankan protokol kesehatan di tengah kita akan memilih wakil-wakil kepala daerah. Dan juga mari kita berdoa untuk kesehatan kita pribadi, kesehatan keluarga kita, kesehatan jemaat Tuhan, kesehatan masyarakat, dan juga terkhusus untuk para tenaga medis, para relawan yang terus masih berjuang untuk kita bersatu melawan pandemi ini. Mari kita berdoa, tangan Tuhan ada untuk Indonesia, untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat Tuhan membawa pergumulan bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih kalau sampai sejauh ini tangan Tuhan terus menopang bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan.
Kami juga bersyukur di tengah pandemi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia. Tuhan, di tengah persiapan Tuhan menolong, dan sampai juga pada waktunya nanti di Desember, Tuhan juga kiranya ya akan memberikan keamanan, ketentraman, dan biar kiranya Tuhan Engkau menolong juga masyarakat. Ingatkan setiap mereka agar kiranya Tuhan dapat menjalankan setiap protokol COVID yang ada, protokol kesehatan, semua acara, semua pemilihan dapat berjalan dengan aman. Tak lupa juga kami mau menyerahkan dan berdoa bagi kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan anugerah kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan mereka yang sudah terpapar dan mereka yang sudah sembuh, kami bersyukur untuk hal itu. Mereka yang sedang berjuang, Tuhan juga yang tolong. Kami juga teringat untuk setiap tenaga medis dan relawan yang ada Tuhan. Engkau menolong untuk setiap tangan-tangan, untuk setiap hati yang dengan kasih merawat, menjaga tenaga medis yang ada, relawan yang ada. Tuhan, berikan mereka kekuatan yang ekstra, berikan mereka sukacita dan damai sejahtera ketika mereka menolong saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan virus ini. Terima kasih Bapak untuk keluarga kami, Tuhan menjaga dan melindungi. Anugerah Tuhan kiranya terus ada bersama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang melawat dan menjaga bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita. Dan biar kiranya firman Tuhan ini bukan hanya menjadi pendengar, kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mari kita pujikan KPPK 326, jadikan aku saluran berkat, ayat 1 dan yang kedua. Dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Shalom, jemaat GI Holis yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian doa. Tuhan, kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami untuk kami boleh berperan nyata di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap kami yang akan mendengarkan
dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan merenungkan satu tema, yaitu gereja sebagai kesaksian bagi dunia. Kita akan mendasari renungan pada hari ini dengan satu bagian firman Tuhan dari surat Yohanes yang ketiga. Pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-6. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita walaupun saat ini tidak bisa bertemu secara tatap muka di gedung gereja, kita tidak bisa beribadah dalam kebaktian doa seperti biasa di gedung gereja di GI Holis. Namun kita bersyukur karena gereja itu bukan hanya bangunan, bukan sekedar bangunan fisik, tetapi gereja adalah orangnya, betul ya? Kita tahu akan hal ini, bahwa gereja adalah pribadi-pribadi yang telah Tuhan selamatkan, yang telah Tuhan panggil keluar dari kegelapan, dan kita menuju kepada terang yang ajaib, dan saat ini kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa salah satu tugas gereja adalah bersaksi. Dan di masa pandemi seperti ini, adalah saat yang tepat untuk kita boleh berfungsi sebagai saksi-saksi Tuhan. Saya mendorong kita semua untuk sama-sama menjadi saksi Tuhan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Di tengah-tengah tempat di mana kita berada. Baik tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita, dan dimanapun kita berada. Di masa pandemi ini saya pikir adalah waktu yang tepat untuk kita sungguh-sungguh menyatakan kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada satu orang yang bernama Gaius yang mendapatkan pujian dari penatua Yohanes. Yohanes menuliskan surat kepada Gaius, dan di dalam isinya Yohanes menyatakan satu rasa sukacita. Kenapa Bapak, Ibu, saudara sekalian? Karena Gaius sebagai pemimpin jemaat pada waktu itu sudah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Dan sukacita daripada penatua Yohanes ini diungkapkan di ayat yang keempat. Dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya membayangkan ketika surat ini dibacakan, ketika surat ini boleh diperdengarkan, wah, ada satu rasa sukacita yang juga dirasakan oleh Gaius dan juga jemaat-jemaat pada waktu itu. Bahwa apa yang mereka lakukan itu terdengar sampai kepada Yohanes, seorang penatua yang mendirikan jemaat ini, yang telah melihat buah pelayanannya, bahwa jemaat yang didirikannya itu boleh menghasilkan buah, boleh menjadi jemaat yang fruitful, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang menghasilkan buah, dan itu boleh terdengar, dan itu menjadi satu sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka melakukan satu tindakan kasih, mereka menolong, mereka melakukan tindakan yang menjadi berkat. Saudara-saudara sekalian, mereka telah memberikan satu kesaksian hidup yang nyata. Bukan sekedar mereka hanya tahu, bukan mereka sekedar hanya menjadi orang percaya,
namun mereka juga berfungsi dengan nyata. Mereka melakukan action, tindakan yang nyata, seturut dengan apa yang mereka percayai. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mereka hidup di tengah-tengah tantangan pada waktu itu. Dan mereka dikatakan tetap hidup dalam kebenaran. Apa tantangannya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita bisa lihat di surat Yohanes yang kedua. Di sana dikatakan ada ajaran-ajaran sesat. Dan jemaat ini dihimbau, didorong untuk tetap hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu kunci untuk kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, sebagai gereja-gereja Tuhan, sebagai pribadi-pribadi, sebagai umat-umat Tuhan, adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Ini gak boleh ditawar-tawar. Kita harus hidup dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tahu apa itu kebenaran dan menghidupinya. Inilah tantangan yang juga kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mungkin banyak tahu ya, di masa pandemi ini gereja banyak mengadakan seminar pembinaan yang mengisi pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya bagi setiap kita, seberapa banyak yang kita lakukan? Seberapa banyak yang kita tahu itu kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan inilah yang harus menjadi satu tindakan nyata yang kita lakukan, bahwa kita menghidupi apa yang kita tahu, menghidupi apa itu kebenaran yang sudah kita dengarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga hidup kita di tengah-tengah dunia ini bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Di tengah dunia ini kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang belum percaya, bukan? Kita berdampingan dengan orang-orang yang mungkin meragukan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Sudah sekian bulan kita hidup seperti ini. Ya, bahkan kalau kita mendengar kasus demi kasus, bukannya semakin menurun. Ya, ada hari-hari di mana itu bertambah dan bertambah. Dan kita masih menantikan kapan vaksin itu akan bisa diberikan. Dan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini, kita harusnya bisa menjadi saksi yang hidup yang nyata. Bahwa kita punya sandaran, kita punya pegangan yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, tentu ketika kita ingin bersaksi, jangan pernah lupakan bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Semata-mata hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam surat Yohanes yang ketiga ini, ada satu orang yang bernama Diotrefes. Diotrefes juga melakukan tindakan yang baik. Namun kalau kita baca di sini ternyata motivasinya itu salah. Motivasinya itu tidak tepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa motivasinya? Motivasinya ternyata dia ingin menjadi orang yang terkemuka. Dia ingin menjadi orang yang terkenal. Ya, sehingga tindakan kasih, tindakan baik yang dia lakukan semata-mata bukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mempraktekkan apa yang dia tahu. Tetapi Diotrefes itu ingin menjadi orang yang terkenal. Ingin menjadi terkemuka dalam arti yang negatif tentu saja. Dan ini diperingatkan oleh Yohanes. Saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, biarlah kita boleh sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Kita nggak tahu kapan kita bisa berkumpul lagi di gedung gereja. Tetapi saatnya kita menjadi gereja-gereja yang tanpa tembok. Bukan hanya sekedar kita berfungsi di dalam gedung gereja dengan sesama orang-orang percaya. Ya, kita bisa mengatakan shalom, ya biasanya ya di sebelah kiri kanan kita, depan belakang kita mengucapkan salam damai. Kita bisa saling mendoakan dengan sesama orang percaya. Namun inilah saatnya untuk kita bisa berfungsi di luar gedung gereja. Karena kita adalah gereja-gereja yang telah Tuhan tempatkan di sekitar di mana kita berada. Untuk kita bisa menjadi saksi, untuk bisa kita mewartakan akan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang nyata, tindakan yang kecil dengan kasih yang besar. Saya yakin itu akan berdampak besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bersyukur bahwa gereja kita punya satu gerakan yaitu Love in Action. Dan menjelang Natal ini biarlah kita boleh memikirkan tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan supaya keberadaan kita,
hidup kita ini bisa menjadi saksi, marturia, bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan ini boleh mendorong kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa berfungsi, bersaksi di tengah-tengah keluarga kita, bersaksi di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, dan bersaksi jika ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita boleh menyatakan tindakan-tindakan kasih kita. Bukan untuk diri kita, bukan untuk supaya kita terkenal, bukan. Tapi hanya satu, supaya kita memuliakan nama Tuhan dan kita menghidupi kebenaran. Kita boleh menyatakan apa yang kita percayai dalam tindakan yang nyata. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat sekalian, mari kita pikirkan hal apa yang bisa kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Gereja bukan hanya bangunan. Gereja adalah kita, pribadi lepas pribadi. Gereja bukan hanya organisasi, tetapi juga organisme. Manusia yang telah Tuhan pilih, Tuhan selamatkan. Itulah gereja yang harusnya kita bisa berfungsi menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita percaya bahwa kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Kami sudah banyak mendengar tentang firman-Mu. Kami sudah dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Kami sudah hidup dalam kebenaran. Dan inilah saatnya kami mau menyatakan dalam tindakan kami apa yang kami tahu, apa yang kami percayai. Ya Tuhan, biarlah kami boleh berfungsi di tengah-tengah dunia ini. Menguatkan mereka yang membutuhkan kekuatan. Mendoakan mereka yang butuh dukungan doa. Membantu apa yang mereka perlukan yang kami bisa bantu. Tuhan tolong, biarlah kami boleh menyatakan kasih kami di tengah-tengah dunia ini kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan tolong dan bantu kami. Biarlah melalui hidup kami, melalui kesaksian kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati kami semua untuk bisa menghidupi kebenaran firman-Mu ini seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan kita. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita khususnya untuk kita boleh berfungsi sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bersaksi di tengah-tengah dunia ini dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.